Saya dapat ijazah kemursidan lebih dari 7 tarekat. Dan orangnya separuh sudah wafat, separuh masih hidup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini bukan pamer, tapi tahadus minimah karena antum nanya. Karena itu pertanyaannya mancing. Saya punya sanad gak itu? Ente mau nanya kan? Cuma gak enak nanya. Buya punya ijazah dari mana? Gitu. Tadi saya sudah jawab di kajian Masjid Al-Hidayah. Boris, silakan diputar ulang. Kalau guru melihat murid salah, jangan komentar di sosial media. Tanya dulu muridnya. Ya. Jangan langsung main sesat-sesatkan dan murtad-murtadkan. Bagaimana cara menumbuhkan kerinduan? Rindu itu karena kenal. Kalau nggak kenal nggak mungkin rindu. Maka kenalilah sifat-sifat indah Rasulullah, sifat-sifat lembut Rasulullah, sifat-sifat cinta Rasulullah. Jangan yang dibayangkan Nabi galak mulu. Karena yang kebayang sama orang Nabi itu galak. Bener kan? Antum dulu belajar Islam, kata bapak kita, kata emak kita, kamu nggak sholat neraka. Jadi kebayang sama kita kalau Rasulullah tuh suka neraka-nerakain orang. Enggak, itu enggak benar. Ada orang Arab Badui datang ke Nabi ngelangkain semua orang, terus bilang, ya Muhammad. Nabi enggak marah. Enggak marah. Nabi enggak bilang, gue Rasul, gue dokter, enggak perlu gitu. Ya ada antum nih bentak saya enggak akan marah. Karena Rasul ketika digituin orang tidak marah. Ada lagi Arab Badui, habis sudah ngelangkain orang, mampir ke pojok masjid, ngeliat tembok pengen buang air kecil. Jadi dia tuh kayak sopir angkot zaman dahulu, ngeliat tembok kebayang sama dia WC. Wah nembak dulu nih. Itu Arab Badui. Tapi Nabi nggak pukul, nggak larang, dibiarin pulang. Nggak nyampe sebulan dia bawa orang ratus orang, sekampung dua kampung, semuanya syahadat di tangan Rasulullah SAW. Dia cerita, oi itu Muhammad, itu beneran Nabi, gua kencingin masjidnya dia nggak marah. Yang ngomong siapa? Arab Badui. Ajib. Kita dikritik dikit udah marah-marah ya, saya maksudnya. Masa dikritik dikit marah ya gak? Biasa aja. Orang nggak ngerti banyak ngeritik, orang nggak paham banyak ingkar. Kan itu yang dikatakan Imam Ghazali. Ya, ingkar itu banyak muncul pada orang yang jahil. Nanti antum dituduh kena hipnotis sama aneh ntar. Ada yang kena hipnotis nggak tadi? Siapa yang tidak terhipnotis ketika dikisahkan Rasulullah SAW? Ada nggak? Berarti hatinya bermasalah. Orang semua tersentuh, dia nggak tersentuh, berarti kolbunya masalah. Orang semua asik rindu Rasul, dia nggak rindu Rasul, dia bilang dongeng apalagi Narozi. Berarti ada masalah di kolbunya. Tapi kita nggak boleh mempermasalahkan dia. Justru kita sedih ada orang kayak dia. Ya, jadi jangan emosi ya. Walaupun seharusnya aneh yang emosi itu. Ambil sifat Nabi. Semua sifat Rasulullah itu adalah terjemahan dari Asmaul Husna. Ingat, semua sifat Nabi itu adalah terjemahan dari Al-Asmaul Husna. Nabi mengatakan man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang meresapi Asmaul Husna masuk surga. Maka ambillah satu sifat Allah Rahman, cintai semua makhluk Allah. Ambil Rahim, cintai kekasih-kekasih Allah. Gitu caranya. Ambil Karim, berbuat baik kepada orang, jangan pernah ingat kebaikan kita. Kita dihujat orang, gak pernah menghujat balik, itu Karim. Itu apa? Karim, bisa gak begitu? Kita belajar ya, saya juga lagi belajar. Kita dikafir-kafirin orang, gak mengkafirkan orang. Disesat-sesatin orang, tidak menyesatkan orang. Jalan terus.
Rasulullah ketika disesatkan beliau berhenti nggak? Beliau berhenti nggak? Nabi pernah dibilang apa? Dhalalim mubin, sesat. Majnun, apa arti majnun? Gila. Yang ketiga, sahirun, jahil, apalagi kahin, dukun. Sahir penyihir, kahin, dukun. Antum bisa bayangkan nggak? Abu Bakar As-Siddiq bawa semua hartanya kasih ke Nabi. Itu Nabi kayak gimana tuh sampai kemudian Abu Bakar menyerahkan semua hartanya ke Nabi? Kalau Nabi hidup sekarang tiba-tiba ada orang sosok Abu Bakar menyerahkan semua hartanya ke Nabi, antum bilang apa Abu Bakar? Ente gila Abu Bakar. Ente nggak punya keluarga. Kita kira ngomong gitu nggak? Apa jawaban Abu Bakar? Yang nanya Nabi, nggak ada yang berani nanya. Satupun sahabat tidak ada yang berani nanya. Yang nanya Nabi, wahai Abu Bakar, kamu ninggalin untuk anak istrimu apa? Apa jawaban dia? Allah dan Rasulnya. Maka cinta kepada Allah Rasul sudah nyatu dalam dirinya. Bagi dia Allah dulu, sekarang nanti sama. Sekarang gimana kira-kira? Ada orang nih dekat sama aneh, terus tiba-tiba ngasih duit terus. Antum bilang dia apa? Kayaknya Ar-Razi nyihir dia nih kayaknya. Ini contoh, karena ada seorang kiai, salah satu guru saya, itu muridnya tuh seneng ngasih dia. Dituduhlah si guru penyihir, tukang hipnotis, dan itu bukan satu dua guru, saya udah ketemu sekian guru yang digituin. Dan sekarang berulang lagi. Ya Allah ya salam. Ya. Seandainya Rasulullah hidup hari ini, orang akan bilang Nabi itu penyihir, sahirun. Nabi akan dituduh sebagai kahinun, dukun. Nanti semua itu akan berulang. Berulang ya. Baik. Lanjut. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya yang kami hormati, saya ingin bertanya tentang ijazah dan mursyid. Kalau kita punya guru dalam ijazah hadis, bagaimana sikap yang sepantasnya untuk menghormati jasa beliau yang sudah kasih ijazah ke kita? Selanjutnya tentang mursyid. Bagaimana sikap kita sebagai murid jika mursyid kita melakukan penyimpangan dalam syariat? Apakah mursyid tersebut masih pantas diikuti? Sekian Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang kedua. Mursyid ngelanggar syariat, yang nilai siapa? Murid. Berarti muridnya lebih pintar dari mursyidnya dong. Itu pertanyaan ente nekat, itu ente nanya tuh. Mursyid hakiki ya, mursyid yang wali mungkin gak melanggar syariat. Nabi Khidir waktu bunuh anak kecil itu langgar syariat. Jelas loh syariat Nabi Musa. Gimana? Zohirnya nih melanggar syariat. Syariat ikut hakikat atau hakikat ikut syariat? Ini ujian nih, ayo lolos nggak nih antum nih malam ini nih? Syariat ikut hakikat atau hakikat ikut syariat? Beneran? Ayo. Ketika Nabi Khidir bunuh anak kecil, ingkar siapa? Nabi Musa. Yang punya syariat kalau bunuh dibunuh, kisos namanya. Setelah selesai kisahnya, apa kata Nabi Khidir? Tahukah kamu wahai Musa, secara hakikat kalau dibahasakan sekarang, takdirnya anak ini akan menyesatkan ayahandanya, akan menjadi penyebab orang tuanya masuk neraka. Maka saya diperintahkan, tapi nggak disebut siapa yang merintahin, untuk ngambil nyawa anak ini. Gimana? Syariat gimana jadinya?
Maka tidak ada pertentangan syariat dan hakikat, nggak ada. Yang ada syariat mengikuti hukum hakikat, itu kaidahnya. Asy-syari'atu tabi'atun li hukmil haqa'iqi. Tuh kaidahnya. Syariat itu tunduk kepada hukum hakikat, bukan bertentangan. Nggak ada pertentangan. Bertentangan bagi orang jahil. Itu kalau gurunya wali. Bedakan melanggar syariat dengan berdosa. Kalau mursyid bisa berdosa nggak? Di depan antum ini dapat ijazah mursyid loh. Dan saya pendosa. Saya pendosa, mata saya berdosa, telinga saya berdosa. Saya dapat ijazah kemursidan lebih dari 7 tarekat. Dan orangnya separuh sudah wafat, separuh masih hidup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini bukan pamer, tapi tahadus binima, karena antum nanya. Karena itu pertanyaannya mancing. Saya punya sanad gak itu? Ente mau nanya kan? Cuma gak enaknya nanya kan? Buya punya ijazah dari mana gitu ya. Tadi saya sudah jawab di kajian Masjid Al-Hidayah, Poris. Silakan diputar ulang. Terulang, ya. Dan saya nggak ngerasa apa-apa tuh jadi mursyid. Dan saya udah taruh ijazahnya. Makanya sekarang saya katakan thariqat saya ngaji. Tidak terima baiat. Nggak terima baiat. Yang ada cuma talqin zikir. Talqin zikir ada di kalangan ahli hadis, ada di kalangan ahli thariqah. Dan saya gabung dua-duanya. Apa ahli hadis ketika meriwayatkan hadis talqin harus jadi mursyid? Kan enggak. Kalau di thariqat wajib jadi mursyid dulu baru meriwayatkan talqin. Itu beda tuh. Makanya rasa ahli hadis meriwayatkan talqin itu beda dengan rasa ahli thariqat meriwayatkan talqin. Itulah yang membuat Abah Anom itu menjadi dahsyat zikirnya. Padahal yang ngajar cuma la ilaha illallah, Allah Allah itu aja dari dulu. Pasti ada murid Abah Anom nih, kecium di wajahnya ya. Kalau di Magelang saya ketemu Mbah Yai Halwani, ya, saya ketemu 2 kali di sana dan terakhir kita sowan ke tempat beliau. Tawadu sekali, tawadu sekali. Cuma kalau nanti kita dibentur-benturin itu urusan netizen ya. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Shadaqallahul azim. Bagaimana adab kita kepada guru yang mengijazahkan kita? Adab itu bukan hanya dari santri kepada guru, guru juga punya adab kepada murid. Kalau guru melihat murid salah, jangan komentar di sosial media, tanya dulu muridnya. Ya. Jangan langsung main sesat-sesatkan dan murtad-murtadkan. Kejadian Pak sekarang. Kejadian sekarang. Ahli hadis itu yang saya tahu kalau dapat kabar tanya langsung ke orangnya. Itu Imam Syu'bah. Imam Syu'bah dapat 1 hadis. Orang yang berwudu terus baca doa masuk surga dari 8 bab. Bebas. Maka dia kejarlah hadis ini dari siapa aja. Hasilnya orangnya masih hidup 2-3 orang rawi. Terakhir dia bilang ini hadis dhaif. 3 bulan cari hadis, langsung kepada rawinya. Dia kemudian mengatakan ini hadis dhaif, gak benar beritanya. Syu'bah 3 bulan memastikan riwayat itu gak benar. Ya, antum menjadi guru, murid nyimpang, tegur langsung. Datengin dia, panggil dia kalau perlu. Anjing sini lo, gitu. Ya, jangan nyalak dulu. Ini kejadian nih, nanti akan tambah banyak. Jadi yang beradab itu bukan hanya santri kepada guru, guru juga harus beradab dengan keguruannya. Ini marah ke siapa ya? Marah ke ente. Aman ya? Ya, ya. Ya, lanjut. Fadal, fadal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Alisma, asli saya Sumatera Barat. Tapi dalaman di sini. Yang mau saya tanyakan mengenai thoriqoh itu ya. Saya udah pernah ditalkin. Cuman yang saya tanyakan bagaimana caranya supaya kita itu benar-benar fokus gitu. Gimana membuat hati itu fokus. Nah itulah bagaimana khusyuk itu Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Khusyuk itu di kolbu, bukan di sini. Kenapa khusyuk nggak pernah berhasil? Karena khusyuknya pakai pikiran ini bisa mikirin banyak hal, tapi kalau kolbu dia hanya mau satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika berzikir jangan pakai akal, berzikirlah pakai kolbu. Lahum qulubu yaqiluna biha. Berakalnya sumbernya dari kolbu, jangan dari otak. Otak kita bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Karena sholatnya pakai otak, maka pikirannya terkotak-kotak. Tapi kalau sholatnya pakai kolbu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Qalbu langsung menghadap kepadanya. Allah itu tidak berupa dan berbentuk, maka tidak bisa dibayangkan. Kalau ini maunya bayangin. Cukup dirasakan kehadirannya, bahwa Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Antum bisa nafas karena apa? Karena hembusannya Allah. Bisa darahnya ngalir karena kunnya Allah. Berarti Allah sama kita dekat nggak? Jadi nggak usah dibayang-bayangin. Cukup ingat ya Allah yang menumbuhkan satu apa nih? Ya Allah yang menumbuhkan satu rambut di tubuhku. Izinkan aku menyembah Engkau. Mulai bergetar tuh badannya. Ya Allah yang mengalirkan darah di badanku. Izinkan darah ini sujud kepadamu. Di kepala ada kita bawa dia sujud. Maka Sayyidina Ali diajarkan Nabi kalau sujud itu bacanya dalam salat sunat, bukan subhana rabbiyal a'la, tapi sajadalaka sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa izami. Sujud kepada Engkau ya Allah, pendengaranku, penglihatanku, tulangku, darahku, kulitku, semuanya. Dalam thariqat Naqsyabandiyah disebut dengan zikir kullu jasad. Semua tubuh berzikir, zikirnya tubuh dengan sujud. Ya. Thariqat apa namanya? Naqsyabandiyah, Qadiriyah sama. TKN itu sama. Dan saya dapat ijazah thariqat Naqsyabandiyah dari 4 orang. Naqsyabandiyah Khalidiyah itu mencakup 5 thariqat. Surawardiyah, Khistiyah, Qadiriyah, kemudian Naqsyabandiyah Khalidiyahnya. 4 thariqat. Mencakup 4 thariqat itu. Ya. Gimana? Satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Saya mau menanyakan mungkin terkait Isra Mi'raj dan juga tauhid kita kepada Allah Bu ya. Saya mohon penjelasan Bu ya. Ketika memang Rasulullah SAW diberangkatkan Mi'raj ke katakanlah ke Sidratul Muntaha, diangkat oleh Allah. Nah, bagaimana penjelasannya Bu ya agar pemikiran kita bahwa Allah itu tidak bertempat di aras gitu. Jangan sampai akidah kita itu baik. Begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada sekitar 5 atau lebih riwayat tentang Isra Mi'raj di Sahih Bukhari. Ini yang saya ingat, barangkali saya lupa. Dan semuanya tidak menyebutkan bahwa Allah bertempat di langit ataupun di aras. Yang ada, sebagaimana Nabi Musa bisa berkalam di Goa Tursina,
Apakah Allah masuk ke goa? Enggak kan? Enggak kan? Nabi Musa berkalam-kalam dengan Allah di goa Tursina. Itu Allah masuk enggak ke situ? Enggak. Lalu Allah berkalam kepada Sayyidina Nabi ketika beliau sujud di arasnya. Kan ada di hadisnya, Nabi sujud. Itu hadis yang lengkap menyebutkan Nabi sujud di arasnya Allah. Sujud itulah yang disebut memandang. Nabi Musa minta mau memandang Allah. Apa kata Allah? Hai Musa, jika engkau masih melihat ada bukit itu bertahan di sana, berarti engkau bisa melihatku. Kata Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, saya juga dapat Thariqat Idrisiyah. Dalam kitab beliau, salah satu kitab beliau mengatakan, itu nur yang Allah sebarkan, yang Allah pantulkan kepada gunung, nurun ala nur, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadnya belum lahir secara fisik, tapi nurnya Allah pancarkan di situ. Itu Nabi Musa pingsan baru ngeliat nur. Jadi berlebihan nggak kajian Nur Muhammad kita? Enggak. Dalam satu riwayat ada orang ya di surga nanti pasangannya pergi setiap hari Jumat itu ada pasar di surga, pasar Jumat. Pergi ke sana, pas pulang wajahnya seperti bercahaya dan sujud. Itu pasangannya sujud kepada dia. Dikira itu Tuhan. Padahal itu pasangannya, tapi riwayat ini bisa diperdebatkan ya. Maka setiap kali seorang hamba memandang kepada Allah, dia pasti sujud. Dia pasti, jadi nggak ada tuh antum ngeliat aneh gitu, nggak ada. Pasti sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ke aras itu adalah tingkatan berkalamnya Allah kepada Nabi, lebih tinggi daripada berkalamnya Allah ke Nabi Musa. Terus ngapain Nabi Musa mengingatkan Nabi Muhammad supaya sholatnya dikurangi? Itu yang berkalam saat itu siapa? Nabi Musa apa Allah? Allah gerakkan Nabi Musa berkalam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Musa itu kalimullah, jubirnya Allah. Jubirnya Allah berkalam di bumi. Allah berkalam di aras, sama nggak? Sama. Allah berkalam di surga, apa Allah tinggal di surga? Nanti di Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak sekali Allah berkalam kepada orang di penduduk mahsyar. Kata Nabi, ya Rabb, isfa, berilah syafaat. Gimana cara Nabi minta? Jadi Nabi itu mi'raj, sujud, Allah katakan isfa tu syafaat. Kamu boleh kasih syafaat. Baru Nabi turun kasih syafaat. Nanti datang lagi orang, Nabi sujud lagi, datang kepada Allah, sujud. Datang di situ bukan berarti datang kayak antum datang ke An-Nabawi. Bukannya Allah kan tidak bertempat. Ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, jamaah yang makan Allah, tidak ada dalil yang kuat bahwa Allah bertempat. Itu hanyalah kegagalan cara memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan kelompok yang meyakini ini terjebak pada tajsim, menjisimkan, membendakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan akidah Ahlus Sunnah. Cukup? Sudah jam 10:04 ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah ridho kepada kita dan semoga Allah mengampuni semua kalam-kalam saya yang tidak pantas. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Allahumma ya Allah shalli 'ala Ahmad. Sampaikan salawat kami kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah salli ala Muhammad.
Sampaikan salawat kami kepada Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, salawat kami tidaklah pantas dijawab Nabi. Tapi kami ya Allah Engkau jadikan umat beliau. Meskipun salawat kami tidak pantas Engkau kirimkan, tapi rahmat-Mu sangat pantas mendapati kami, meliputi kami. Maka dengan rahmat-Mu ya Allah, sampaikanlah salawat yang tidak berharga ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, auratuna katsirah. Aurat kami, aib kami sangatlah banyak. Dosa kami sangatlah berlipat. Tapi ampunan-Mu ya Allah lebih luas dari langit dan bumi. Faghfir lana ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa mata kami ya Allah. Dosa telinga kami ya Allah. Dosa lisan kami ya Allah. Dosa tangan kaki kami ya Allah. Dosa perut kami ya Allah. Dosa kehormatan kami yang tidak dijaga ya Allah. Dosa makan minum kami ya Allah. Dosa kami tidak beradab kepada Rasulullah. Dosa kami tidak beradab kepada guru-guru wali Allah. Dosa kami tidak beradab kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, istiqomahkan kami dalam agama-Mu. Allahumma ya Allah, imla' qulubana bil yaqin. Ya Allah, penuhi kalbu kami dengan yakin. Ya Allah, kalbu kami penuh dengan syak, penuh dengan keraguan-keraguan ya Allah. Maka kuatkan kalbu kami dengan musyahadah memandang kepada keindahan wajah Nabi-Mu, keindahan wajah-Mu ya Rabb. Izinkan kami memandang wajah Rasulullah di dunia, bertemu Rasulullah di alam baqa, memandang wajah Engkau di surga Firdausil A'la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikan kami yang hadir, yang mendengar dimanapun berada ya Allah, mendapatkan syafaat uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maafkan kami yang berselisih ya Allah. Maafkan kami yang emosi ya Allah. Maafkan kami yang membalas dengan hujatan ya Allah. Tutuplah aib kami dan mereka ya Allah. Alif baina qulubina wa qulubil mu'minin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, mohon izin, gak usah salaman ya. Cukup salam ke Nabi aja ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.